terkait tata letak dapur. Saya Siti Maryam, saya Yulia Sujani, Saya Anak Mabean. saya Mona Smawati, saya Stiwani Diksi. Saya Tania Salsabila. Yang pertama, single line. Pengertian single line dalam konteks desain dapur adalah tata letak dapur di mana semua elemen utama seperti kompor, wastafel, dan lemari ditempatkan sepanjang satu dinding secara liner. Tata letak ini biasanya digunakan dalam ruang yang sempit atau kecil untuk mengoptimalkan penggunaan ruangan. Dengan tata letak ini, semua kebutuhan dapur dapat diakses dengan mudah tanpa perlu berpindah tempat terlalu jauh. Meski sederhana, tata letak ini membutuhkan perencanaan yang cermat untuk memastikan efisiensi dan fungsionalitasnya. Ya, dan selanjutnya ada pengertian tentang tata letak double line. Double line adalah desain dapur di mana dua baris countertops dan kabinet diletakkan sejajar atau sama lain, menciptakan jalur kerja yang efisien. Ini memungkinkan untuk memisahkan zona basah seperti sink dari zona kering seperti kompor, dan menyediakan ruang tambahan untuk penyimpanan dan persiapan makanan. Lalu untuk settingannya, double line dapur dapat disesuaikan berdasarkan preferensi dan kebutuhan individu. Tetapi beberapa elemen umum yang biasa dipertimbangkan meliputi 1. Zona kerja 2. Penyimpanan 3. Counter space 4. Aliran lalu lintas 5. Pencahayaan 6. Alat listrik dan plumbing yang 7. Desain estetika. Zona kerja, misalkan area kerja kering misalnya kompor dan oven. Lalu untuk penyimpanannya, sediakan kabinet atas dan bawah yang cukup untuk menyimpan peralatan dapur, peralatan memasak, dan bahan makanan. Lalu ada counter space, pastikan ada ruang countertop yang cukup di kedua sisi untuk memudahkan persiapan makanan, penyajian, dan membersihkan area kerja dengan mudah. Lalu ada aliran lalu lintas, pertimbangkan aliran lalu lintas dapur untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan antar dua jalur kerja dan bahwa ada cukup ruang untuk bergerak. Yang kelima, pencahayaan, pastikan dapur memiliki pencahayaan yang cukup, terutama di area kerja seperti sink dan kompor. Lalu alat listrik dan plumbing, pastikan lokasi alat listrik misalnya stop kontak dan instalasi pipa misalnya keran air sesuai dengan tata letak double line dapur. Yang terakhir ada desain estetika, sesuaikan desain dengan selera pribadi dan gaya dekorasi ruangan untuk menciptakan ruang yang menarik dan fungsional. Selanjutnya ada layout bentuk L. Pada dapur bentuk L ini adalah tata letak dapur di mana dua dinding berdekatan membentuk sudut 90 derajat. Mirip dengan bentuk huruf L, dapur ini biasanya memanfaatkan ruangan dengan baik dan memungkinkan aliran kerja yang efisien. Dengan area memasak dan persiapan makanan biasanya ditempatkan di dua sisi yang berlawanan dari sudut L. Sementara area sink dan penyimpanan biasanya ditempatkan di antara keduanya. Dapur bentuk L sering dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan berbagai ukuran ruang dan kemampuannya untuk menciptakan ruang penyimpanan dan countertop yang cukup. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk dapur dengan model U. Bentuk dapur dengan konfigurasi kitchen set berbentuk huruf U membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menampung kitchen set yang cukup lengkap. Bentuknya yang ngantong begini dengan tiga sisi membuat pengaturan pembagian area kerjanya pada dapur model U ini lebih leluasa. Nah, kombinasi dapur basah dan dapur kering bisa diterapkan pada dapur ini. Bahkan dapur ini bisa dirancang dengan model minibar pada salah satu sisinya. Jika dirancang lebih maksimal, dapur model U ini dapat menampilkan kesan mewah dan elegan. Jadi selanjutnya ada dalam dapur berbentuk island atau pulau. Jadi dapur bentuk island ini merupakan tata letak dapur yang menempatkan area memasak di tengah ruangan dengan permukaan kerja tambahan di sekelilingnya, menciptakan ruang kerja tambahan, sirkulasi yang baik, dan ruang untuk sosialisasi. Desain ini juga dapat menyediakan penyimpanan tambahan di bagian bawah pulau atau bawah island, menjadikannya pilihan yang fungsional dan estetik bagi rumah dengan ruang dapur yang cukup besar. Untuk settingannya sendiri,
Ada 5 prinsip umum yang sering digunakan. Yang pertama ada letak island. Island biasanya ditempatkan di tengah ruang dapur untuk menciptakan ruang kerja tambahan di sekelilingnya. Ini memungkinkan akses mudah dari segala arah dan memaksimalkan efisiensi ruangan. Dan yang kedua, ukuran island. Ukuran island sendiri harus disesuaikan dengan ukuran ruangan dan kebutuhan pengguna. Pastikan ada cukup ruang di sekeliling island untuk sirkulasi yang nyaman dan penyediaan area kerja yang memadai. Yang ketiga ada fungsionalitas. Desain island harus mempertimbangkan fungsionalitasnya. Ini termasuk memilih permukaan kerja yang sesuai seperti granit atau stainless steel dan memasang sink, kompor atau area duduk tambahan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada penyimpanan. Island juga dapat dirancang dengan penyimpanan tambahan di bagian bawahnya, seperti rak atau lemari, untuk menyimpan peralatan dapur dan bahan makanan dengan mudah dijangkau. Yang kelima ada pencahayaan. Pencahayaan yang baik adalah kunci dalam settingan dapur. Pertimbangan pencahayaan alami dan buatan untuk memastikan ruangan dapur terang dan nyaman digunakan. Dan yang terakhir ada estetika. Desain island harus selaras dengan gaya dan estetika keseluruhan ruangan. Pilihlah bahan dan warna yang sesuai dengan dekorasi rumah Anda untuk menciptakan tampilan yang rapi dan menarik. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya ya. Yang pertama, dapur itu kan jantung kegiatan sebuah hotel. Dan setiap rumah juga pasti punya dapur. Besar kecilnya itu tergantung dengan luas ruangan yang tersedia lah ya. Dapur kan tempat untuk menyiapkan sama menyimpan bahan makanan yang nantinya bakal bisa diolah dan dapat disajikan sesuai standar yang dapat dikonsumsi. Terus juga dapur memiliki peranan penting dalam menyiapkan makanan dan menghidangkan makanan baik di restoran dan hotel eksklusif. Nah, dapur memiliki berbagai macam alat, mulai dari alat pemanas, alat pemasak, terus juga ada alat pemotong, pengupas sampai pengiris. Nah, terus yang terakhir, dapur memiliki beberapa jenis bentuk seperti single line, double line, L dan U, lalu bentuk island, dan semuanya memiliki kegunaan dan manfaat tersendiri tergantung keinginan penggunanya. Jadi kunci keberhasilan sebuah dapur yang baik itu pokoknya mencakup pengaturan udaranya, pengaturan pemanas yang teratur ya, yang pas. Jadi pengaturan dapur yang baik itu bakalan meningkatkan efisiensi pemanasan dan mengurangi penggunaan bahan bakar yang berlebih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.